Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wahyu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ketika terjadi tragedi, ketika kita mengalami kemerosotan, ketika hidup kita berantakan, ketika semuanya berjalan dengan kekeliruan dan serba salah, reaksi umum adalah mencari penjelasan. Namun sayangnya penjelasan tidak pernah tidak pernah menghibur. Sama sekali tidak menjawab. Bahkan jika kita diberi penjelasan atas rasa sakit kita tidak akan menghilangkan rasa sakit itu. Itu tidak akan mempersingkat atau mengurangi kesedihan kita. Itu tidak akan membuat kita cenderung untuk memilih, tetapi kita lebih suka menyimpan dendam di dalamnya. Jadi jangan kita buang waktu untuk mencoba mencari tahu mengapa. Karena yang pertama, otak kita tidak cukup besar untuk memahami semua yang terjadi di dunia ini. Ini seperti semut yang mencoba memahami internet. Kita tidak akan tahu mengapa banyak hal dalam hidup kita terjadi sampai kita tiba di surga. Itu tidak akan masuk akal sampai kita berdiri di hadapan Tuhan. Kemudian kita akan melihat dengan jelas. Dan sampai saat itu yang kita butuhkan ketika kita sedang mengalami masa-masa sulit bukanlah penjelasan. Yang kita butuhkan adalah kehadiran Tuhan. Salah satu alasan mengapa kita selalu dapat bersyukur bahkan di hari-hari yang tergelap di dalam hidup kita adalah ketika kita memegang janji firman-Nya. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu bahwa dalam segala sesuatu Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Seberapa hancurnya kehidupan kita saat ini. Tetapi jika kita menyerahkan kepingan-kepingan hancur hati kita itu kepada Tuhan, Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia senang mengubah penyalipan menjadi kebangkitan. Dia senang mengubah kehidupan kesedihan kita menjadi sukacita. Dan kemudian memberkati seluruh dunia karenanya. Apapun rasa sakit yang telah kita pendam dan yang kita coba pahami, yang kita coba mengerti, kita perlu menyerahkannya kepada Tuhan hari ini. Jangan tunda esok, serahkan semua kepada Tuhan hari ini. Dan mintalah kepadanya agar kita kembali merasakan kehadiran Tuhan. Mari biarkan Tuhan menyatukan kita sampai semuanya ditebus. Sehingga suatu hari nanti kita akan tiba di surga dengan sukacita. Mintalah kepadanya untuk mengambil rasa sakit itu. Mintalah kepadanya untuk melepaskan, membebaskan dari rasa sakit itu. Dan menggunakannya untuk memberkati orang lain. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan menggunakannya untuk kebaikan. Bagaimana kita dapat lebih menyadari kehadiran Tuhan? Apa yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan ketika kita menyerahkan kepingan-kepingan hati kita yang hancur kepada Tuhan? Dan kapan kita pernah melihat Tuhan menggunakan penderitaan seseorang untuk memberkati orang lain? Mulailah dari diri saudara. Hari ini Anda akan melihat bahwa Tuhan akan mengubahkan kesedihan, penderitaan saudara untuk memberkati orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman. Kami percaya Tuhan menolong kami, memampukan kami, menggantikan duka cita menjadi sukacita, menggantikan kesedihan menjadi bahagia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.